Pernah dengar kisah kuli bangunan yang dipaksa membangun kolam misterius di rumah juragan kaya? Awalnya mereka mengira ini cuma proyek biasa, sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mengerikan di dasar kolam. Sesuatu yang bukan air, tapi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Buat kalian yang suka cerita horor penuh misteri dan kejadian nyata, kalian ada di tempat yang tepat. Sebelum kita masuk ke kisah seram hari ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena dukungan kalian sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Oh iya, biar video ini makin berkah dan kita semua terhindar dari hal-hal gaib yang tidak diinginkan, tulis sholawat Nabi di kolom komentar, ya. Dan juga tulis kalian berasal dari kota mana, biar kita bisa saling sapa. Di sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian kota, terdapat sebuah rumah besar milik seorang juragan kaya bernama Pak Wirya. Rumah itu berdiri megah di tengah lahan luas dengan tembok tinggi mengelilinginya, seakan-akan ingin menyembunyikan sesuatu dari pandangan orang luar. Tidak banyak yang tahu bagaimana Pak Wirya bisa menjadi kaya raya dalam waktu singkat. Dulu, dia hanyalah seorang pedagang biasa yang sering mengalami kerugian. Namun, dalam waktu kurang dari 5 tahun, hidupnya berubah drastis. Dia mendadak memiliki banyak tanah, kendaraan mewah, bahkan sering bepergian ke luar negeri. Orang-orang di desa mulai berbisik-bisik, menduga ada sesuatu yang tidak wajar di balik kekayaan Pak Wirya. Beberapa orang percaya dia melakukan pesugihan, sebuah ritual mistis yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan instan dengan harga yang mengerikan. Namun, tidak ada bukti konkret yang bisa memastikan dugaan tersebut. Yang jelas, sejak kekayaannya meningkat, Pak Wirya mulai berubah. Dia jarang berinteraksi dengan warga, tidak lagi menghadiri acara desa, dan rumahnya selalu tertutup rapat. Pada suatu hari, Pak Wirya menghubungi seorang mandor bangunan untuk merenovasi bagian dalam rumahnya. Dia ingin membangun sebuah kolam yang cukup besar di dalam rumahnya. Proyek ini terdengar aneh karena biasanya orang membangun kolam renang di luar rumah, bukan di dalam. Namun, Pak Wirya tidak ingin banyak bertanya. Yang penting, proyek itu harus selesai secepat mungkin. Mandor itu kemudian merekrut beberapa kuli bangunan, termasuk seorang pemuda bernama Arman. Arman adalah pekerja keras yang sudah berpengalaman dalam berbagai proyek pembangunan rumah. Dia tidak terlalu peduli dengan gosip tentang Pak Wirya. Baginya, selama dibayar dengan layak, dia akan mengerjakan tugasnya sebaik mungkin. Bersama beberapa rekannya, Arman datang ke rumah Pak Wirya untuk memulai pembangunan kolam. Saat pertama kali menginjakkan kaki di dalam rumah itu, Arman merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada di luar, meskipun hari sedang terik. Aroma dupa samar-samar tercium di setiap sudut ruangan. Rumah itu juga terasa sangat sepi, meskipun seharusnya ada penghuni di dalamnya. Hanya ada seorang perempuan tua, yang katanya adalah pembantu rumah tangga Pak Wirya. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia berbicara dengan suara pelan seolah takut sesuatu. Saat mereka mulai bekerja, Pak Wirya memberikan instruksi yang sangat spesifik tentang pembangunan kolam. Kolam itu harus berbentuk persegi panjang dengan ukuran tertentu, tidak boleh ada ubin biru, hanya boleh menggunakan warna hitam pekat. Selain itu, ada saluran khusus yang harus dibuat agar air di dalam kolam mengalir ke sumur di belakang rumah. Ini adalah hal yang tidak biasa, karena biasanya kolam memiliki sistem penyaringan sendiri, bukan langsung terhubung ke sumur. Arman mulai merasa curiga, tapi dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia dan rekan-rekannya mulai mengalami kejadian aneh. Pada malam hari, saat mereka masih bekerja, mereka sering mendengar suara bisikan yang tidak jelas asalnya. Kadang-kadang mereka merasa seperti ada seseorang yang mengawasi mereka dari sudut ruangan, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam,
salah satu pekerja tiba-tiba kesurupan. Dia berteriak-teriak sambil mencakar wajahnya sendiri, matanya melotot penuh ketakutan. "Keluar! Keluar dari sini!" teriaknya berulang kali. Butuh beberapa orang untuk menahannya agar dia tidak melukai dirinya sendiri. Setelah kejadian itu, beberapa pekerja memilih untuk mengundurkan diri karena merasa ketakutan. Namun, Arman tetap bertahan. Ketika kolam hampir selesai, keanehan semakin menjadi. Air yang mulai diisi ke dalam kolam terasa lebih berat dari biasanya. Warnanya tidak bening seperti air biasa, melainkan sedikit keruh dengan bau anyir yang menusuk. Beberapa pekerja mencoba menambahkan bahan pembersih, tapi air itu tetap berbau aneh. Pada suatu malam, Arman memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kolam ini. Bersama seorang rekannya, dia diam-diam kembali ke rumah itu setelah jam kerja selesai. Mereka membawa senter dan mencoba menguras sebagian air dari kolam. Saat air mulai surut, mereka melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dasar kolam. Di dalam air yang masih tersisa, terlihat helai-helai rambut panjang yang mengambang. Arman terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ketika dia mencoba menyentuh dasar kolam dengan tangan, dia merasakan sesuatu yang lunak dan licin, seperti daging busuk. Seketika, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat mereka menyorotkan senter ke dalam kolam, tiba-tiba muncul sosok menyeramkan yang perlahan merayap keluar dari lumpur kolam. Sosok itu memiliki wajah pucat, matanya kosong tanpa bola mata, dan tubuhnya dipenuhi luka-luka seperti telah lama terendam dalam air. Arman dan rekannya langsung mundur ketakutan, tapi kaki mereka terasa berat seolah ada yang menahan. Dari dalam kolam, terdengar suara tawa pelan, semakin lama semakin jelas. Mereka akhirnya berhasil berlari keluar dari rumah, meninggalkan semua peralatan mereka di belakang. Saat berlari, mereka bisa mendengar suara langkah kaki yang mengikuti mereka dari dalam rumah. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Hanya rumah besar itu yang berdiri di kegelapan, dengan kolam yang masih beriak meskipun tidak ada angin. Keesokan harinya, Arman dan timnya melapor kepada Pak Wirya tentang apa yang mereka temukan. Namun, reaksi Pak Wirya sungguh mengejutkan. Dia hanya tersenyum dingin dan berkata, "Kalian sudah melihat terlalu banyak." Setelah itu, satu persatu pekerja yang terlibat dalam pembangunan kolam mulai menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Arman adalah satu-satunya yang selamat, karena dia langsung melarikan diri keluar kota. Sejak saat itu, rumah Pak Wirya semakin tertutup. Tidak ada lagi yang melihatnya keluar rumah. Beberapa orang yang melewati rumah itu pada malam hari mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara air beriak, meskipun tidak ada satupun orang yang berenang di sana. Malam itu, suasana di sekitar rumah Pak Wirya terasa semakin mencekam. Udara dingin merayap ke tulang, meskipun cuaca di luar masih terasa hangat. Arman dan rekannya, Jaka, memutuskan untuk kembali ke rumah itu secara diam-diam setelah jam kerja selesai. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kolam yang baru saja mereka bangun. Bau anyir yang menusuk, air yang terasa lebih berat, serta kejadian-kejadian aneh yang mereka alami selama bekerja, semua itu membuat mereka penasaran sekaligus takut. "Lu yakin mau ngelakuin ini, men?" tanya Jaka dengan nada ragu saat mereka berdiri di depan pagar rumah juragan yang tinggi dan kokoh. "Gue nggak bisa tidur kalau nggak tahu jawabannya," jawab Arman sambil menggenggam senter erat-erat. "Ada yang nggak beres sama kolam itu. Gue ngerasa ada sesuatu yang disembunyikan di sana." Dengan hati-hati, mereka melangkah masuk melalui celah pagar yang kebetulan tidak dikunci rapat. Rumah itu tampak gelap dari luar, hanya ada satu lampu yang menyala di teras, memberikan cahaya redup yang justru semakin menambah kesan menyeramkan. Mereka berjalan perlahan melewati halaman yang dipenuhi pohon-pohon tua.
Daun-daun kering berdesir tertiup angin malam, menciptakan suara gemerisik yang terdengar seperti bisikan. Saat mereka sampai di pintu belakang, Arman mencoba memutarnya perlahan. Ajaibnya, pintu itu tidak terkunci. Mereka masuk dengan langkah hati-hati, menahan napas setiap kali lantai kayu berderit di bawah pijakan mereka. Rumah itu benar-benar sepi, terlalu sepi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, padahal biasanya ada seorang pembantu tua yang tinggal di dalam. Arman mengarahkan senternya ke sekitar ruangan. Debu beterbangan di udara, terlihat jelas dalam cahaya redup. Aroma dupa masih tercium, bercampur dengan bau anyir yang semakin menusuk. Mereka berjalan menuju kolam di tengah rumah, yang hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menembus dari celah jendela. Ketika mereka sampai di tepi kolam, Arman merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Air di dalam kolam tampak hitam pekat, seperti bayangan tanpa dasar. Tidak ada riak di permukaannya, seolah-olah waktu membeku di dalamnya. Jaka menelan ludah, kemudian mengeluarkan pompa kecil yang mereka bawa untuk menguras air. Mereka mulai menguras air perlahan. Semakin banyak air yang keluar, semakin jelas sesuatu mulai terlihat di dasar kolam. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri ketika melihat helai-helai rambut panjang mengambang di antara air yang tersisa. "Men, itu rambut manusia?" Suara Jaka bergetar. Arman tidak menjawab. Dengan tangan gemetar, dia mengambil sebatang kayu dan mencoba mengangkat beberapa helai rambut itu. Saat dia menariknya, sesuatu yang jauh lebih mengerikan muncul ke permukaan. Sebuah tangan pucat muncul dari dalam air, mencengkeram kayu yang dipegang Arman. Arman dan Jaka berteriak bersamaan, jatuh terduduk di lantai. Dari dalam kolam, perlahan muncul sesosok tubuh yang tampak sudah membusuk. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong tanpa bola mata, hanya rongga hitam yang menatap mereka. Bibirnya merekah lebar dalam senyuman yang mengerikan, memperlihatkan gigi-giginya yang patah dan hitam. Tubuh itu perlahan merayap keluar dari lumpur yang menyelimuti dasar kolam. Tangannya mencakar lantai, meninggalkan bekas goresan panjang. Setiap gerakannya terdengar seperti sesuatu yang basah dan berat diseret di atas lantai. Arman mencoba menarik Jaka yang masih terkejut, tetapi tubuhnya terasa kaku. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, sementara suara tawa lirih mulai menggema di sekeliling mereka. Tawa itu terdengar seakan berasal dari banyak mulut, bergaung di dalam ruangan kosong itu. Jaka akhirnya tersadar dan menarik Arman berdiri. Mereka berdua berlari secepat mungkin ke arah pintu, tetapi langkah mereka terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Arman menoleh ke belakang sekilas dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sekeliling kolam, mulai bermunculan sosok-sosok lain, berdiri diam dengan tubuh setengah terendam dalam kegelapan. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat dengan luka-luka menganga di seluruh tubuh. Beberapa dari mereka tampak berbisik, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Arman dan Jaka akhirnya berhasil mencapai pintu belakang dan menerobos keluar. Mereka terus berlari tanpa berani menoleh ke belakang lagi. Nafas mereka tersengal, dada mereka terasa sesak oleh ketakutan yang mencengkeram. Saat mereka akhirnya sampai di jalan desa, rumah itu tampak diam dan sunyi seperti sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda keanehan dari luar. Tapi mereka tahu, ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Keesokan harinya, mereka melapor kepada Pak Wirya tentang apa yang mereka temukan. Namun, reaksi Pak Wirya sungguh di luar dugaan. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang datar, "Kalian sudah melihat terlalu banyak." Setelah kejadian itu, satu persatu para pekerja yang terlibat dalam pembangunan kolam mulai menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Arman adalah satu-satunya yang selamat, karena dia segera melarikan diri keluar kota setelah kejadian itu. Sejak saat itu, rumah Pak Wirya semakin tertutup.
Tidak ada lagi yang melihatnya keluar rumah. Beberapa orang yang melewati rumah itu pada malam hari mengatakan bahwa mereka sering mendengar suara air beriak, meskipun kolamnya sudah lama dibiarkan kosong. Dan yang lebih aneh, setiap kali ada orang yang mencoba masuk ke dalam rumah itu, mereka selalu mendengar suara bisikan yang pelan namun jelas. "Tolong, keluarkan aku dari sini." Sejak malam mengerikan di rumah Pak Wirya, Arman tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali dia mencoba memejamkan mata, bayangan makhluk menyeramkan dari kolam itu selalu muncul dalam benaknya. Wajah-wajah pucat dengan mata kosong, suara bisikan yang terus menggema, serta tawa lirih yang masih terdengar di telinganya. Jaka, temannya yang ikut bersamanya malam itu, juga mengalami hal yang sama. Mereka berdua tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah mereka lihat. Namun, yang paling mengerikan bukan hanya kenangan buruk itu, melainkan kenyataan bahwa satu persatu pekerja bangunan yang terlibat dalam proyek kolam Pak Wirya mulai menghilang secara misterius. Semula, mereka berpikir para pekerja itu mungkin mengundurkan diri dan pergi ke kota lain. Namun, ketika keluarga mereka mulai mencari keberadaan mereka dan tidak menemukan jejak apapun, ketakutan mulai menyebar di antara para penduduk desa. "Arman, kita harus pergi dari sini," bisik Jaka suatu malam saat mereka duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa. "Gue nggak mau jadi korban selanjutnya." Arman mengangguk pelan. Dia sudah memikirkan hal yang sama. Tapi sebelum mereka pergi, mereka ingin memastikan sesuatu. Malam itu, mereka memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Wirya sekali lagi, tapi kali ini mereka tidak masuk. Mereka hanya mengintai dari kejauhan, bersembunyi di balik pohon besar di seberang rumah itu. Dari luar, rumah tersebut terlihat normal, tidak ada yang aneh. Namun, saat mereka memperhatikan lebih lama, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di balkon lantai 2 rumah itu, mereka melihat sosok Pak Wirya berdiri diam, menatap lurus ke arah mereka. Mata Pak Wirya terlihat kosong dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Hanya berdiri di sana, dalam posisi yang sama selama berpuluh-puluh menit. "Dia, ngeliatin kita, men," Jaka berbisik gemetar. Arman ingin menarik Jaka pergi, tapi tiba-tiba lampu di dalam rumah mulai berkedip-kedip. Lalu, terdengar suara gemericik air, padahal tidak ada hujan. Dan di halaman rumah, perlahan mulai muncul sosok-sosok yang mereka lihat di kolam malam itu. Lari. Tanpa berpikir dua kali, mereka berdua berlari sekencang mungkin menjauhi rumah itu. Napas mereka tersengal, jantung mereka berdetak liar. Mereka terus berlari sampai ke rumah masing-masing tanpa menoleh ke belakang. Malam itu, Arman mengemasi barang-barangnya. Dia memutuskan untuk meninggalkan desa sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Namun, saat dia hendak menutup kopernya, dia mendengar sesuatu. Suara tetesan air. Plop, plop, plop. Arman menoleh ke arah kamar mandi, memastikan apakah ada kebocoran. Tapi saat dia mendekat, suara itu semakin terdengar jelas. Dan saat dia membuka pintu kamar mandi, tidak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang dingin menetes ke bahunya. Arman perlahan mendongak ke atas, dan dia melihatnya. Sosok wanita berambut panjang dengan wajah pucat, tergantung di langit-langit kamar mandinya, menatapnya dengan mata hitam kosong. Mulutnya merekah, memperlihatkan deretan gigi tajam yang berlumuran darah. Dari rambutnya, tetesan air jatuh perlahan ke lantai. "Keluarkan aku dari sini." Arman menjerit dan jatuh ke belakang, tubuhnya gemetar hebat. Sosok itu perlahan turun dari langit-langit, merangkak ke arahnya dengan gerakan yang tidak wajar. Arman berlari keluar dari rumahnya tanpa membawa apa-apa. Dia mengetuk pintu rumah Jaka dengan panik, berharap temannya bisa membukakan pintu. Namun, tidak ada jawaban. Dia mencoba membuka pintunya, terkunci. Arman memanggil-manggil nama Jaka, tapi tidak ada jawaban.
Rumah itu terasa terlalu sunyi. Seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Dengan hati-hati, dia mengintip melalui jendela. Dan di dalam, dia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal sehat. Jaka sedang duduk di kursinya, menghadap ke dinding. Tubuhnya kaku. Tidak bergerak. Arman mencoba mengetuk jendela. Jaka, bangun. Kita harus pergi dari sini. Namun, saat Jaka perlahan menoleh ke arahnya, wajahnya bukan wajah Jaka. Wajahnya putih tanpa ekspresi, dengan mata kosong yang sama seperti sosok-sosok yang mereka lihat di kolam. Dan di belakangnya, muncul sosok Pak Wirya. Dia tersenyum tipis. Kalian sudah melihat terlalu banyak. Lampu di dalam rumah tiba-tiba padam, meninggalkan Arman dalam kegelapan dan ketakutan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia berlari. Berlari tanpa arah, meninggalkan desa yang kini terasa seperti jebakan. Tapi yang paling mengerikan adalah, tidak peduli seberapa jauh dia berlari, suara tetesan air itu tetap mengikutinya. Plop, plop, plop. Dan bisikan itu masih terdengar di telinganya. Keluarkan aku dari sini. Itulah kisah mengerikan tentang kuli bangunan yang menemukan rahasia kolam pesugihan. Gimana menurut kalian? Apakah kolam itu benar-benar digunakan untuk ritual atau ada hal lain yang lebih menyeramkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.